Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam podcast Latsar 2022 bersama saya Ninengah Sudarsini. Jadi dalam podcast kali ini kita akan membahas tentang manajemen ASN. Dan saya telah mendatangkan 3 narasumber yang luar biasa dengan Ibu Dwi. Halo Ibu Dwi. Halo Bu Nengah. Ya, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana menurut pendapat Bu Dwi mengenai proses manajemen ASN? Terima kasih atas pertanyaannya. Berbicara tentang proses manajemen ASN, kita akan membaginya menjadi 2, yaitu proses manajemen P3K dan proses manajemen PNS. Proses antara manajemen PNS dan P3K terdapat beberapa perbedaan. Pada proses manajemen P3K dimulai dari penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Untuk proses manajemen PNS terdapat beberapa tambahan, yaitu adanya proses kenaikan pangkat dan jabatan, adanya pola karir, promosi, mutasi, pemberhentian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Ya, terima kasih Bu Dwi untuk jawabannya. Sekarang kita beralih kepada narasumber yang kedua. Halo Ibu Raka. Jadi Ibu Raka, bagaimana menurut Ibu Raka mengenai tugas dan kedudukan ASN? Terima kasih Bu Nengah atas pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawab tentang kedudukan ASN. Merujuk pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik. Kedudukan atau status jabatan PNS dalam sistem birokrasi selama ini dianggap belum sempurna untuk menciptakan birokrasi yang profesional. Untuk dapat membangun profesionalitas birokrasi, maka konsep yang dibangun dalam Undang-Undang ASN tersebut harus jelas. Berikut beberapa konsep yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yaitu 1. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua, P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Terima kasih Bu Nengah. Terima kasih Bu Raka. Dan yang terakhir sekarang adalah narasumber yang ketiga dengan Pak Alfa. Ya, halo Pak Alfa. Ya. Jadi yang ingin saya tanyakan nih Pak, yaitu mengenai bagaimana menurut pendapat Bapak tentang tugas, fungsi, hak, dan kewajiban dari seorang ASN. Silakan Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama sehubungan dengan tugas dan fungsi dari ASN. Secara keseluruhan terdapat 3 ya Mbak ya. Yang pertama sebagai pelayan publik, di mana kita harus mampu memberikan pelayanan yang profesional dan juga berkualitas kepada masyarakat. Masyarakat dalam hal ini ya tentu saja sesuai dengan tupoksi kita masing-masing seperti itu. Yang kedua sebagai pelaksana kebijakan publik, di mana kita harus mampu menjalankan amanah yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian dan selama hal itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga, tugas dan fungsi kita sebagai ASN yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa, di mana kita harus dapat menjadi suri teladan yang dapat ditunjukkan melalui sikap, perbuatan, pemikiran dan juga tindakan, sehingga kita mampu mengayomi masyarakat luas yang pada akhirnya dapat menciptakan suasana hidup rukun dan juga damai. Dan kita tidak boleh menjadi agen yang justru menjadi provokator
yang akan menyebabkan terpecah belahnya bangsa ini. Pertanyaan kedua sehubungan dengan hak dan kewajiban ASN. Itu pada dasarnya sudah melekat dalam diri setiap ASN yang dilindungi oleh negara dan juga sudah diatur dalam undang-undang ya Mbak ya, kalau tidak salah di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 21 sampai 24. Di situ sudah mengatur hak ASN itu antara lain seperti gaji, tunjangan, fasilitas, ada juga cuti, kemudian ada juga jaminan pensiun, jaminan hari tua, ada perlindungan, dan juga ada kesempatan untuk pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk kewajibannya sendiri, seperti misalnya kita harus setia dan taat kepada Pancasila, kepada NKRI, kepada pemerintahan yang sah seperti itu. Kemudian kita juga harus mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita juga harus mampu menjalankan amanah yang telah ditetapkan oleh pemerintahan yang berwenang. Kemudian kita juga harus dapat menunjukkan integritas melalui sikap, tindakan, dan perilaku kita. Kemudian kita juga harus dapat menjaga rahasia jabatan maupun rahasia negara. Dan kita juga harus mampu dan mau serta bersedia untuk ditempatkan di seluruh wilayah kesatuan negara Republik Indonesia. Kurang lebih jawabannya seperti itu, Mbak Nengah. Ya, terima kasih Pak Alfa dan juga ibu-ibu semua. Jadi pemaparannya luar biasa bagi saya. Dan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber kita tadi, dapat saya simpulkan bahwa manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan juga tentunya bebas dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalam manajemen ASN ini dijelaskan secara detail mengenai tugas dan kedudukan dari ASN, yaitu sebagai unsur dari aparatur negara, dan juga tugas dan fungsinya tidak terlepas dari tiga ini. Yang pertama mengenai yaitu tugasnya melaksanakan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik. Dan yang ketiga adalah menjaga persatuan dan kesatuan dari NKRI. Sedangkan hak dari ASN sendiri itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, baik itu pembahasannya mengenai gaji, cuti, tunjangan, jaminan kesehatan, dan lain-lain. Jadi sudah tercantum dalam undang-undang tersebut. Begitu pula dengan kewajiban dari seorang ASN, tugas-tugasnya sesuai dengan formasi jabatan yang diampu. Jadi itulah pembahasan kita pada podcast hari ini mengenai manajemen ASN. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, Pak Alfa, Bu Dwi, dan juga Bu Raka. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, sama-sama Ibu Nengah. Ya, jadi saya tutup untuk podcast kali ini dengan salam Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.